Pada pertemuan berikutnya adalah penguatan profil Pancasila dengan kita. Jadi di setiap pembelajaran kecuali keguruan itu tidak ada bagaimana. Jadi ke depan nanti setiap 1 jam pelajaran agama 2 jam, pelajaran kelima itu jadi 3 jam sebelum akan begini ke depan. Jadi saya minta sekarang kita menyimak video kelima. Halo, apa kabar sahabat vokasi? Jumpa lagi di channel Bina SMK. Topik kita sekarang tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari dimensi pembentuknya yaitu 1. Keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam dan akhlak pada dua, kebenaran global, yaitu mengenal dan mengerti budaya, kemampuan komunikasi, berkembang dalam dunia sesama, serta yang bersifat pengalaman dunia. Kedua, yaitu kolaborasi, kemudian yang berbagi. Dimensi keempat adalah mandiri, mengenalkan, saling mengenal situasi yang dihadapi, kita mampu berbuat sendiri. 5. Mengenal kritis, elemen yang satu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penawaran. 3. Merevisi pemikiran dan proses berpikir. Mengelola dalam hal dan keputusan. Dimensi keenam adalah kreatif, mengenalkan apa menghasilkan gagasan yang orisinal, kedua menghasilkan karya dan buatan yang original. Tentang profil belajar Pancasila dalam pembelajaran asalnya melalui kedua ekstrakurikuler, bagi penguatan profil belajar Pancasila dan budaya kerja, dari merdeka dan sekolah berbudaya kerja. Baru menurut Kementerian Ristek Nomor 76/2010 M/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pendidikan pembelajaran. Alokasi kurikulum merdeka ada pada setiap mata pelajaran. Kelas 10 ada berbagai masing 18 yang per tahun. Kelas 11 sampai 11 perlu ditambah mapel kejuruan yaitu matematika 18 dan bahasa Inggris 38 per tahun. Sedangkan yang berkelas 12 tidak ada kurikulum merdeka. Prinsip pengembangan kurikulum merdeka. Keputusan mahasiswa pembelajaran harus memenuhi potensi perkembangan dan tahapan belajar serta kemudian peserta didik. Holistik, setiap tema proyek yang digerakkan dengan pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan secara terpadu. Yang memperhatikan koneksi antar konten yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek. Kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik sekolah atau program keahlian, berbagai sosial budaya dan lingkungan, industri dan dunia kerja. Eksploratif, bahan pembelajaran proyek menggambarkan bagi proses pembelajaran kuliah dan pengembangan murid. Tema kelima merdeka. Ada 9 tema merdeka. Yang terdiri 7 tema pertama adalah tema pilihan dan 2 tema terakhir, yaitu kebetulan dan budaya kerja adalah tema wajib. Tema wajib mempunyai melaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. Tema merdeka dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik kuatan maupun waktu pelaksanaannya. Tema-tema tersebut yaitu proyek ini berkelanjutan. Kearifan lokal, pendidikan kebudayaan, dan jiwa lainnya. Suara demokrasi, berkaitan dan berteknologi untuk maju. Kewirausahaan,
pekerjaan yang mulai kerja menggunakan proyek, kemudian dalam bagian merencanakan proyek, merancang modul yang menggunakan proyek, merencanakan proyek yang membuat formasi waktu dan kemudian dimensi pendidikan. Untuk fasilitasi yang terdiri dari guru perencana proyek, unsur modul proyek, pengelola proyek dan pendamping siswa. Kemudian melakukan identifikasi kesiapan, kemudian tema dan penentuan topik yang spesifik, merancang modul proyek, diawali dengan melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian elemen pembentukan dan penilaian capaian, perencanaan bentuk asesmen formatif dan sumatif, eksplorasi dan pengembangan, yaitu kemana tim fasilitasi proyek membuat alur proyek yang berisi kegiatan. Pengelola proyek dimulai dengan melaksanakan asesmen diagnostik, beri elemen dan subelemen dari KPK, melaksanakan proyek, melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, dan perayaan proyek, pengelolaan hasil asesmen dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek. Peran asesmen dalam proyek. Asesmen diagnostik digunakan pada waktu identifikasi kesiapan dan pada saat penemuan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Bentuk asesmen bisa berupa rubrik, kuesioner, refleksi, atau esai. Sedangkan manfaatnya adalah mengetahui kemampuan dasar siswa untuk merancang proyek, mencapai konsep mengajar pada tingkatan yang tepat, dan mengetahui performa di awal proyek. Asesmen formatif dilakukan secara berkala dan berkelanjutan selama proyek diberikan oleh guru melalui self-assessment, peer assessment, atau oleh mitra sekolah. Asesmen bisa berbentuk rubrik, umpan balik, tulisan, observasi, refleksi, diskusi, jurnal, atau esai. Manfaat untuk peserta didik yaitu membantu siswa memperbaiki diri, memperoleh hasil optimal pada saat sumatif, dan mengoptimalkan dampak proyek. Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir proyek, diberikan oleh guru kepada siswa. Bentuk asesmen bisa berupa rubrik, presentasi poster, diorama, produk teknologi, seni, esai, kelas 1 drama. Manfaat untuk tim fasilitasi adalah mengukur pencapaian kompetensi profil pelajar Pancasila dan menyusun proyek selanjutnya. Manfaat untuk peserta didik adalah memahami performa akhir proyek, memahami apakah sudah memenuhi capaian proyek, dan sejauh mana mencapai fase perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari sebuah tema yaitu pekerjaan. Kemudian proyek ini yaitu membangun visi dan passion siswa SMK. Durasi waktu 4 sampai 24 jam silakan disesuaikan. Media menggunakan aplikasi canvas.apps.com atau bantuan menggunakan karton dan spidol warna-warni. Peran guru di sini sebagai fasilitator. Dimensi yang dipilih adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tujuan proyek yaitu peserta didik mampu membangun mimpi, visi, dan passion mengenai masa depan kebekerjaannya melalui kegiatan menggambar sungai kehidupan melalui aplikasi online. Pada tahap persiapan, guru memastikan semua siswa siap dengan gadgetnya lengkap dengan aplikasi canvas.apps.com atau jika manual siap dengan karton dan spidol berwarna. Guru juga membekali diri dengan pengetahuan ragam kepekerjaan dan usaha yang mungkin dialami oleh peserta didik di masa yang akan datang. Pelaksanaan proyek melalui tahapan sebagai berikut. Tahapan pelaksanaan proyek, siswa mempersiapkan gadget beserta aplikasi atau manual menggunakan karton dan spidol berwarna. Siswa menggambar sungai kehidupan yang melengkapi legenda perjalanan hidupnya seperti keluarga, sahabat, pendidikan, masalah dan solusinya, studi, passion, prestasi. Siswa juga menggambarkan nanti yang akan diraihnya seperti spiritualitas, karir pendidikan dan penghasilan. Paper of Life ini nantinya akan sangat berguna untuk membuat game plan atau perencanaan mimpi di masa depan. Paper of Life berguna untuk perkenalan diri secara personal, menggambarkan masalah dan mencari solusinya, merencanakan masa depan, untuk belajar sendiri dan mengetahui program ini. Untuk penilaian untuk proyek pembangunan ini bisa dibuat dalam tematik untuk tiap dimensi dan memberikan pencapaian yaitu mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Budaya yang digunakan yaitu berkurang atau kurang 30%, dengan berkurang antara 30% sampai 60%, berkurang sesuai harapan 60% sampai 90%, dan sangat berkembang di atas 90%. Hingga refleksi peserta didik.
Bagus disiapkan secara digital pakai mikrofon atau beberapa pertanyaan yang diisi oleh peserta didik. Pertanyaannya misalnya sudah tergambarkan pekerjaan Anda di masa depan. Siapa yang paling menginspirasi dalam mewujudkan pekerjaan? Berdasarkan kelebihan yang Anda miliki, jabatan apa yang pantas diraih dan jelaskan alasannya. Bahwa refleksi guru, bahwa refleksi kegiatan ini dilakukan oleh siswa tetapi juga oleh guru. Pertanyaannya misalnya apakah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan aktivitas sudah sesuai? Apakah aktivitas tersebut sudah sesuai dengan jalur? Apakah bisa dimensi dari KPK sudah tercapai? Terima kasih sudah menonton. Saya selalu terima kasih. Penuh hati dan tadi kita sudah menyimak video pembelajaran dari kita. Sekarang kita mau aksi nyata di luar. Jadi kita keluar sebentar 10 menit ke depan kita siap-siap. Sekarang kita di luar. Pancasila.